Baik teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita ya. Dan hari ini kita ada di hari ketiga. Dan di hari ketiga ini nanti kita akan belajar lebih dalam mengenai verb atau kata kerja. Nah, sebenarnya verb ini sudah kita pelajari di hari pertama ya, teman-teman. Yang mana fungsi utama dari kata kerja atau verb di dalam kalimat itu adalah sebagai predikat. Nah, tapi saya menghindari penyebutan subjek verb. Saya lebih menggunakan sebutan subjek predikat. Kenapa? Karena tidak semua verb itu bisa menjadi predikat dan takutnya nanti kalau teman-teman setiap menemukan verb dianggap sebagai predikat, takutnya di situ. Makanya saya membedakan ada kata kerja yang bisa jadi predikat ya, sebentar teman-teman. Jadi ada kata kerja itu yang bisa jadi predikat. Oke. Kemudian ada juga kata kerja itu yang tidak bisa jadi predikat. Jadi wujudnya memang kata kerja ya, teman-teman. Tapi di dalam kalimat kata kerja tersebut tidak bisa jadi predikat. Oke. Nah, kata kerja apa aja yang fungsinya di dalam kalimat menjadi predikat? Yang pertama kita punya verb satu, kemudian ada verb SES ya. Kemudian ada verb 2 dan juga auxiliary verb gandengannya. Gitu ya, teman-teman. Nah, selain bentuk kata kerja ini di dalam kalimat itu tidak bisa jadi predikat. Nah, kata kerja apa aja yang teman-teman pasti temui dalam bahasa Inggris, di dalam kalimat dalam bahasa Inggris, tapi itu bukan predikat. Yang pertama adalah verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, ya. Kemudian ada verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya dan juga to verb satu. Nah, itu adalah ketiga jenis kata kerja yang tidak bisa menjadi predikat. Nah, masalahnya di sini adalah di dalam bahasa Inggris, teman-teman, verb 2 dan juga verb 3 itu secara kenampakan atau secara fisik atau secara visual itu sama kebanyakan ya. Jadi kata kerja itu kebanyakan bentuk verb 2 dan verb 3-nya itu ditambahkan dengan ed. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata kerja kok belakangnya ada tambahan ed, ya. Nah, kemungkinan dia adalah verb 2. Kalau nggak gitu, kemungkinan dia adalah verb 3. Nah, hari ini salah satu materi kita adalah di situ ya. Jadi caranya membedakan apa sih perbedaannya verb 2 dan juga verb 3. Selain yang sudah kita bahas ini ya, kalau verb 2 itu predikat, kalau verb 3 tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat seperti itu. Nah, langsung saja kita bahas di bab namanya kata kerja atau verb ini, teman-teman. Nah, jadi kata kerja atau verb di dalam eh, kalimat ya atau di dalam bahasa Inggris itu terbagi menjadi dua jenis kalau kita artikan atau secara makna. Jadi kalau kita maknai atau kita artikan atau kita definisikan, kata kerja itu nanti akan terbentuk atau terbagi menjadi dua kategori, teman-teman. Ada kata kerja itu yang transitif atau butuh objek, jadi harus dikasih objek. Nah, tapi ada juga kata kerja itu yang tidak boleh dikasih objek, teman-teman, atau tidak butuh objek, namanya intransitif. Nah, sebelum saya ke penjelasan lebih lanjut, mungkin di sini saya ingin menjelaskan tentang objek dulu ya, teman-teman. Jadi kan kita sudah belajar posisi kalimat tuh di hari pertama dan hari kedua, yaitu subjek, predikat, dan juga konektor atau penghubung yang dibuat dari conjunction. Ya, teman-teman. Nah, kalau objek ini biasanya terletak di setelahnya predikat. Oke, nah tapi sekali lagi di dalam kalimat objek itu tidak wajib ada, teman-teman. Ya, ada atau tidaknya itu tergantung predikatnya. Predikatnya butuh objek atau tidak. Kalau predikatnya itu termasuk ke dalam kata kerja yang harus dikasih objek atau butuh objek, ya harus dikasih objek, harus ada objeknya. Tapi kalau kalimatnya itu predikatnya adalah termasuk ke dalam kata kerja yang tidak boleh dikasih objek, ya jangan dipaksakan. Nanti tidak bisa diartikan ya, teman-teman, seperti itu. Nah, maksud dari kata kerja yang butuh objek atau yang tidak butuh objek ketika dimakna itu bagaimana? Nah, saya akan berikan contoh ya, teman-teman. Nah, jadi contoh-contoh kata kerja yang membutuhkan objek, Cat, atau harus ada objeknya. Nah, antara lain seperti ini. Yang pertama ada kata refract, artinya membiaskan atau membelokkan. Nah, misalnya partikel-partikel kecil di udara membelokkan atau membiaskan. Nah, pasti yang mendengarkan nungguin. Kalau nggak gitu bertanya, membelokkan apa atau membiaskan apa. Nah, itu yang dimaksud dengan refract ini atau membiaskan itu termasuk kata kerja yang harus dikasih objek, teman-teman. Misalkan membiaskan cahaya, misalnya seperti itu, gitu ya.
Nah, contoh berikutnya ada kata emit artinya mengeluarkan atau membuang. Produce artinya menghasilkan atau memproduksi. Obtain artinya mendapatkan atau memperoleh. Cause artinya menyebabkan atau mengakibatkan gitu ya. Dan masih banyak lagi. Jadi kalau teman-teman merasa kalau kata kerja itu diletakkan di predikat terus coba dikasih titik. Sudah selesai atau belum? Kalau misalkan belum selesai, maka itu butuh objek ya teman-teman. Tapi kalau misalkan sudah selesai ya sudah, berarti kalimatnya sudah lengkap seperti itu. Alias tidak butuh objek. Nah, untuk contoh kata kerja yang tidak butuh objek atau teman-teman tidak boleh kasih objek. Contohnya ada kata occur. Artinya ada dua ya, occur di dalam soal structure TOEFL. Yang pertama bisa artinya terjadi kalau ngomongin tentang suatu kejadian atau event. Ya, tapi kalau ngomongin tentang kandungan di alam atau bahan atau material gitu ya, occur itu artinya adalah ada, teman-teman. Nah, terjadi dan ada itu tidak butuh objek. Gitu ya. Misalnya nih, teman-teman. Contohnya adalah sebuah kebakaran hebat terjadi atau sedang terjadi. Dikasih titik tidak apa-apa. Ya, kalimatnya sudah lengkap. Malah justru kalau dikasih objek nggak enak, teman-teman. Misalnya nih, kebakaran hebat terjadi dia. Kan nggak enak, teman-teman. Ya, musibah yang besar sedang terjadi dia. Kan gak enak malahan kalau dikasih objek seperti itu. Jadi langsung dikasih titik saja. Atau kalau nggak gitu setelahnya dikasih keterangan. Entah itu keterangan tempat, keterangan waktu, boleh. Gitu ya. Yang pasti jangan dikasih objek. Nah, contoh lain selain occur ada kata appear artinya muncul atau nampak. Kemudian ada fall artinya jatuh. Kemudian ada surge artinya meningkat. Kemudian ada react artinya bereaksi dan masih banyak lagi. Ya. Nah, itu adalah contoh-contoh kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Nah, jadi sekali lagi, objek di dalam kalimat itu tidak wajib ada ya. Dia hanya akan wajib kalau misalnya predikatnya itu menggunakan kata kerja yang membutuhkan objek. Kalau kata kerjanya tidak butuh objek, ya kalimatnya tidak boleh dikasih objek dan tidak bisa dipaksakan, teman-teman. Nggak bisa diartikan nanti. Itu ya. Nah, selain itu, teman-teman juga harus bisa menentukan kata kerja itu membutuhkan objek atau tidak membutuhkan objek. Alasannya adalah karena nanti ada hubungannya dengan pembentukan, teman-teman. Ya. Nah, seperti yang kita tahu nih, di hari pertama kan kita belajar kata kerja dalam bahasa Inggris itu kan bentuknya bisa berubah-ubah, teman-teman. Di dalam kalimat ada verb satu, verb 2, verb 3, verb ing dan lain-lain. Sedangkan bahasa Indonesia tidak punya, ya kan? Nah, pembentukan-pembentukan itu nanti akan ditentukan dari makna juga. Contohnya hari ini ya, butuh objek atau tidak butuh objek. Untuk kata kerja yang tergolong ke dalam kata kerja yang butuh objek, bentuknya lengkap, teman-teman. Dia bisa semua jenis bentuk kata kerja ya, bisa aktif, bisa pasif. Nah, ini penggolongan supaya lebih gampang ya. Jadi semua kata kerja bentuk di dalam bahasa Inggris itu secara makna digolongkan lagi menjadi dua ya, supaya lebih mudah, teman-teman. Yang pertama artinya aktif. Nah, aktif itu Jadi contohnya refract tadi membiaskan, emit itu memancarkan, produce menghasilkan, obtain mendapatkan, cause menyebabkan dan masih banyak lagi. Nah, itu aktif ya, teman-teman. Nah, untuk kata kerja dalam bahasa Inggris, semuanya, sorry, maaf, maksud saya hampir semuanya, teman-teman, atau sebagian besar. Kata kerja dalam bahasa Inggris itu artinya aktif. Jadi artinya ya. Jadi hampir semua bentuk kata kerja yang teman-teman temui dalam bahasa Inggris itu semua artinya teman-teman. Ada verb satu, ada verb SIS, ada verb 2, ada auxiliary verb. Kemudian kalau yang bukan di dalam predikat itu ada verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya atau to verb satu. Nah, itu semuanya aktif, teman-teman. Ya. Jadi kalau dia butuh objek ya harus dikasih objek. Nah, tapi kata kerja itu juga bisa menjadi pasif. Ya. Contoh nih, pasif itu di, teman-teman. Kalau refract itu kan artinya membiaskan. Nanti kalau kita pasifkan artinya jadi dibiaskan. Emit tadi memancarkan jadi dipancarkan. Produce itu menghasilkan menjadi dihasilkan. Obtain mendapatkan menjadi didapatkan. Cause menyebabkan menjadi kalau dipasifkan disebabkan. Dan masih banyak lagi. Gitu ya. Dan bentuknya kata kerja pasif dalam bahasa Inggris itu cuma dua. Ya, yaitu
to be verb 3 kalau tempatnya di predikat. Kalau tempatnya bukan di predikat, ada juga pasif yaitu verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Ya, teman-teman. Nah, jadi, sorry, maksud saya dan kalau kata kerja yang butuh objek ini, teman-teman sudah bentuk pasif, itu tidak boleh lagi dikasih objek. Nah, ini perlu dicatat nanti ya setelah kelas, teman-teman. Jadi saya ulangi lagi, khusus untuk kata kerja yang butuh objek, ketika sudah teman-teman pasifkan alias bentuknya menjadi be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, itu tidak boleh lagi dikasih objek, teman-teman. Alias objeknya satu harus hilang. Seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman nanti misalnya nih menemukan kata kerja yang tergolong ke dalam kata kerja yang butuh objek, misalnya produce nih. Kemudian ada D belakangnya, teman-teman, ada ed atau obtain misalkan ada ed. Untuk menentukan apakah dia verb 2, apakah dia verb 3 yang berdiri sendiri kan wujudnya sama ya. Teman-teman cek setelahnya, ada objeknya atau tidak. Kalau ada objeknya berarti dia aktif, tapi kalau tidak ada objeknya berarti itu pasif, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Dan objek itu dibuatnya dari kata benda atau dari kata ganti. Sama kayak subjek, teman-teman. Cuman beda tempat saja. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk kata kerja yang tidak membutuhkan objek, contohnya yang sudah saya sebutkan tadi ya, teman-teman, itu hanya bisa aktif. Maaf, teman-teman, pencet ya. Hanya bisa aktif. Dia tidak memiliki bentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Jadi misalnya kalau teman-teman menemukan ada kata appeared, appeared misalnya. Walaupun tidak ada objeknya karena memang dia tidak butuh objek ya, teman-teman. Walaupun tidak ada objeknya, dia adalah aktif. Oke, karena kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau tidak boleh dikasih objek itu hanya bisa aktif, teman-teman. Tidak memiliki bentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, alias tidak bisa dipasifkan lah. Seperti jadi kalau menemukan appeared entah itu pasti itu adalah verb 2, teman-teman ya. Kalau sebelumnya nggak ada auxiliary-nya seperti itu. Ada occurred misalnya. Itu sudah pasti verb 2. Seperti itu. Itu ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, kenapa sih Sir kok hanya kata kerja yang butuh objek saja yang boleh dikasih maksudnya yang bisa dipasifkan. Sedangkan untuk kata kerja yang tidak butuh objek, kenapa kok nggak bisa dipasifkan? Nah, alasannya selain di makna ya, teman-teman. Terjadi kan kalau dipasifkan nggak bisa. Diterjadikan kan nggak enak. Ya, teman-teman, nggak ada juga dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian alasannya di sini. Jadi kenapa kok kata kerja yang butuh objek saja atau istilahnya transitif ya, yang bisa kita pasifkan. Nah, ini saya ilustrasikan menggunakan kalimat, teman-teman ya. Contoh saya pakai kata kerja produce, teman-teman. Kalimat aktif itu yang atas ya, yang ini, teman-teman, ini kalimat aktif. Itu berbunyi, some trees produce resin in large quantities. Beberapa jenis pohon itu sebagai subjek, menghasilkan itu sebagai predikat atau memproduksi gitu ya. Resin itu kata, kata benda ya teman-teman. Dan dia terletak di setelah kata kerja yang butuh objek. Berarti dia adalah objek. Nah, in large quantities ada preposisi diikuti kata benda setelahnya menjadi keterangan. Jadi subjek, predikat, objek, keterangan. Ya kan? Nah, nanti caranya membuat kalimat aktif ini supaya jadi pasif. Itu objeknya kita pindah menjadi subjek. Nah, itu alasannya kenapa kata kerja yang butuh objek itu yang bisa dijadikan pasif. Karena objeknya nanti itu kita jadikan subjek, teman-teman. Ya kan? Jadinya resin taruh depan. Kemudian karena resin yang mana dia adalah pasif ya, dijadikan subjek, maka predikatnya juga ikut dipasifkan. Bentuk predikat pasif itu hanyalah be verb 3. Kalau predikat ya. Kalau yang ini bukan predikat, teman-teman, tapi juga pasif. Gitu ya. Nah, jadi harus di be verb 3 kan. Nah, to be dari resin adalah is ya, karena dia tidak bisa dihitung, dianggap tunggal. Kemudian verb 3 dari produce adalah produced ini teman-teman. Ya, jadi is produced itu be verb 3 predikatnya. Kemudian setelahnya kalau sudah dipasifkan tidak boleh lagi dikasih objek. Makanya di situ ada preposisi by teman-teman. Ya, nanti setelahnya diikuti subjeknya ini. Nah, subjeknya jadi object of preposition. Jadi keterangan akhirnya. Jadi objeknya preposisi atau adverb jadinya teman-teman. Ya, kata benda yang diikat oleh preposisi akan berubah menjadi keterangan. Jadi kalimat ini susunannya adalah
Subjek, predikat, keterangan. Keterangan. Seperti itu. Gitu ya. Jadi alasan kenapa hanya kata kerja yang butuh objek saja yang bisa kita pasifkan, karena objeknya nanti kita jadikan subjek. Nah, sekarang bayangkan jika kata kerjanya itu tidak punya objek, teman-teman. Misal ya, saya pakai kata kerja fall. Kalimatnya berbunyi, In 1992, the Afghan Communist Government fell to Taliban. To Taliban itu preposisi diikuti kata benda. Dia jadi keterangan, teman-teman. Keterangan tidak bisa jadi subjek materi kita hari pertama ya. Yang bisa jadi subjek hanya kata benda dan kata ganti. Seperti itu. Nah, sekarang kalau nggak ada objeknya nanti yang kita jadikan subjek yang mana? Padahal kalimat itu harus punya subjek dan juga predikat materi kita hari pertama. Ya, teman-teman. Nah, itu alasan kenapa hanya kata kerja yang butuh objek saja yang bisa dipasifkan. Sedangkan untuk kata kerja yang tidak membutuhkan objek, tidak bisa kita pasifkan alias selalu aktif. Walaupun nggak ada objeknya. Gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk materi yang kita pelajari hari ini, penerapannya di soal structure TOEFL kurang lebih seperti ini. Kita ke contoh ya, teman-teman. Caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat karena paling gampang dicari teman-teman itu adalah predikat, gitu ya. Subjeknya di situ sebelumnya berarti kalau sudah ketemu predikat tinggal ngecek sebelumnya ada nggak kata benda. Nah di situ ada nama orang. Orang itu kata benda ya teman-teman. Kemudian cari predikat lagi siapa tahu ada predikat lagi di dalam kalimat ini. Nah, ternyata di dalam kalimat ini tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, di situ ada turunan kata kerja employ. Kecuali yang Bravo ya, employ kalau tambahin men itu jadi kata benda, teman-teman. Kalau ada men-men itu 80% dia kata benda. Gitu ya. Nah, itu kan ada employ-employ ya, teman-teman. Nah, employ itu artinya adalah mempekerjakan. Nah, tadi kan kata kerja secara makna itu dibagi menjadi dua. Nah, jadi teman-teman maknai dulu verb satunya atau kata dasarnya ya. Nah, employ itu artinya mempekerjakan. Nah, untuk mengetahui apakah mempekerjakan itu butuh objek atau tidak, teman-teman coba aja analogi. Misalnya ya kita bilang nih, saya akan mempekerjakan. Seumpama ada orang bilang seperti itu ke kita, kira-kira sudah selesai atau belum? Kan belum ya, teman-teman. Pasti ada pertanyaan nanti, mempekerjakan apa atau mempekerjakan siapa? Nah, berarti mempekerjakan ini membutuhkan objek. Oke, teman-teman. Nah, jadi sekarang kita tandai employ itu termasuk ke kata kerja yang transitif atau yang butuh objek seperti itu. Gitu ya. Kita cek yang alpha di situ dari bentuknya dulu, teman-teman itu kan ada auxiliary verb ya. Yang mana kalau ada auxiliary verb itu dia adalah predikat. Kalau dimasukkan predikat lagi di sini, nanti predikatnya double karena di soal sudah ada predikat ya, teman-teman. Kita tidak membutuhkan predikat lagi. Kalau yang Bravo ada conjunction, padahal predikat cuma satu ya, tidak ada predikat lain. Jadi nggak bisa, kita tidak butuh conjunction materi kita hari kedua, teman-teman. Kemudian kalau yang Charlie, di situ ada to verb satu. Nah, to verb satu itu kan bukan predikat ya. Dan kita memang tidak membutuhkan predikat tadi. Jadi kita tahan dulu. Kalau yang Delta, nah di situ ada ed yang kita pelajari hari ini, teman-teman. Nah, kalau teman-teman menemukan ada kata kerja yang akhirannya ed dan dia berdiri sendiri seperti ini, tanpa auxiliary sebelumnya, sudah dipastikan entah itu verb 2 atau verb 3. Nah, cara mengetahuinya gimana? Nah, tadi kan employ butuh objek ya, teman-teman. Transitif itu butuh objek. Jadi kalau dia verb 2 berarti kan aktif. Kata kerja yang butuh objek kalau dia aktif ya harus dikasih objek. Sedangkan verb 3 itu pasif, teman-teman. Kata kerja kalau sudah dipasifkan itu tidak boleh lagi dikasih objek. Nah, jadi untuk mengetahui apakah employed ini verb 2 atau verb 3, apakah predikat atau bukan, kita coba masukkan ke dalam titik-titik. Ada nggak objeknya gitu ya. Kalau ada berarti dia verb 2, kalau nggak ada berarti dia verb 3. Itu ya teman-teman. Nah employ itu kalau dimasukkan di sini, setelahnya itu langsung diikuti oleh to. Itu preposisi teman-teman. Preposisi itu fungsinya merubah kata setelahnya menjadi keterangan. Dan keterangan itu tidak bisa jadi objek. Berarti karena kita tidak punya objek, berarti butuhnya itu employ yang kita pasifkan.
ya. Nah, berarti verb sorry, yang delta ini dia adalah verb 3 ya, bukan verb 2 seperti itu. Dan verb 3 tanpa auxiliary sebelumnya seperti ini tidak bisa jadi predikat. Dan kita kan memang tidak butuh predikat ya, karena di soal sudah ada predikat. Jadi jawabannya antara Charlie atau delta, teman-teman. Nah, perbedaannya Charlie sama delta adalah kalau yang Charlie to verb 1 itu dia aktif. Sedangkan yang delta tadi kan verb 3 ya, teman-teman. Itu dia pasif. Nah, aktif employ butuh objek, pasif tidak butuh objek. Setelah titik-titik tidak ada objeknya, berarti kita butuhnya yang pasif, teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah yang delta, seperti itu. Karena kalau dimasukkan yang Charlie nanti diartikan kita akan kehilangan objek atau tidak selesai kalimatnya. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, Leonardo da Vinci was one of the artists and engineers employed to design innovative war machines and fortifications for military campaigns during his time. Jadi kalau diartikan, Leonardo da Vinci merupakan salah satu dari para seniman dan juga insinyur yang dipekerjakan untuk mendesain mesin-mesin perang inovatif dan juga perbentengan untuk kampanye militer selama hidupnya. Seperti itu. Oke, itu contoh pertama, teman-teman. Contoh kedua, caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada use ya, bab 1, teman-teman. Subjeknya adalah molecular biologists. Tarik ke belakang lagi, apakah ada kata kerja yang bisa jadi predikat lagi? Ternyata tidak ada. Tidak ada juga conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Ya. Nah, titik-titik itu terletak di sebelum kata benda. Kata benda ini berarti dia objek ya, teman-teman. Dan objek ini bukan berarti objeknya predikat ya. Tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu kan semuanya ada kata kerja ya. Study itu, teman-teman. Artinya meneliti atau mempelajari. Nah, dia kan butuh objek. Berarti di sini kita cari yang aktif. Dan karena sudah ada predikat di kalimat ini, kita butuhnya yang aktif. Cari kata kerja yang aktif tapi bukan predikat atau yang tidak bisa jadi predikat. Nah, kata kerja yang aktif dan tidak bisa jadi predikat ada dua ya, yaitu verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya dan juga to verb satu. Nah, di pilihan ganda adanya adalah to verb satu, teman-teman. Ya sudah, berarti jawabannya yang alfa gitu ya. Nah, sekarang kita cek satu-satu. Kenapa Bravo, Charlie, Delta salah? Kalau yang Bravo ada ed, sekali lagi ya, bisa saja dia verb 2, bisa saja verb 3. Nah, tapi karena ada objeknya, tadi kan kita sudah ketahuan ya, ada kata benda setelah titik-titik itu kan objek, teman-teman. Berarti kalau yang ada objeknya berarti harus aktif. Karena kalau sudah dipasifkan tidak boleh lagi punya objek. Nah, berarti studied ini verb 2 karena dia aktif, teman-teman. Nah, verb 2 itu fungsinya hanya menjadi predikat materi kita hari pertama ya. Nah, sedangkan di soal sudah ada predikat dan sekali lagi, di soal structure TOEFL predikat tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Jadi yang bravo salah. Kalau yang Charlie itu jelas ya teman-teman verb SIS. Verb SIS itu predikat. Sama kayak verb 2. Cuman kalau verb 2 kan kita harus tentukan dulu apakah dia verb 2 atau verb 3. Tapi kalau verb SIS sudah gampang aja. Ada kata kerja tambahan SIS, ya udah itu verb SIS, teman-teman. Ya, dan dia hanya bisa jadi predikat. Kita tidak butuh predikat karena di soal sudah ada predikat. Dan predikat juga nggak boleh diletakkan di awal kalimat. Titik-titik berada di awal kalimat seperti itu. Jadi yang Charlie salah. Nah, kalau yang delta, study di sini bukan kata kerja ya, teman-teman. Itu adalah kata benda. Karena sebelumnya ada the-nya. The itu nanti kita pelajari hari ke-6 ya. Tapi sedikit bocoran, teman-teman. The ini setelahnya harus ada kata bendanya sebelum menabrak bagian kalimat yang lain. Sedangkan kata benda sendiri itu tidak boleh punya objek. Setelah titik-titik ada objek nanti tabrakan. Subjek ketemu langsung sama objek nggak bisa, teman-teman. Seperti itu, gitu ya. Nah, jadi yang delta itu salah. Yang boleh punya objek itu cuma dua, teman-teman ya. Yang pertama kata kerja. Kata kerja itu pun yang butuh objek dan dia aktif ya. Jadi kata kerja yang transitif, transitif itu butuh objek ya, teman-teman. Yang transitif dan dia aktif. Karena kalau sudah dipasifkan atau bentuknya be verb 3 ataupun verb 3 berdiri sendiri tidak boleh punya objek, nggak boleh dikasih objek. Kemudian preposition. Jadi cuma dua ini yang boleh dikasih objek.
Nah, preposition itu setelahnya harus ada objeknya yang nantinya akan dirubah jadi keterangan, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, to study genetics, molecular biologists use PCR to amplify DNA segments for analysis. Jadi, untuk mempelajari genetika, para ahli biologi molekular menggunakan PCR untuk memperbesar bagian-bagian DNA untuk analisa. Seperti itu. Lanjut ke contoh terakhir, caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada supports, artinya mendukung, menyopang, menyokong gitu ya. Subjeknya adalah consuming food. Subjeknya berupa gerund, teman-teman ya. Consuming foods. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, itu ada turunan dari kata kerja contain. Nah, contain itu artinya adalah mengandung, teman-teman, atau memiliki gitu ya. Nah, mengandung itu bukan mengandung hamil ya, teman-teman. Mengandung itu maksudnya di dalamnya ada kandungan apanya seperti itu. Jadi, mengandung itu butuh objek. Nggak mungkin kita hanya bilang susu itu mengandung. Nah, mengandung apa? Mengandung kalsium, mengandung vitamin, apakah apa gitu ya. Jadi, mengandung harus ada objeknya, teman-teman. Harus ada apa atau siapa seperti itu. Gitu ya. Berarti dia kata kerja yang butuh objek. Sekarang kita lihat setelahnya ada objeknya atau tidak. Di setelah titik-titik ada healthy fats, artinya lemak-lemak sehat atau lemak-lemak yang menyehatkan, gitu ya. Itu kan kata benda, teman-teman, lemak, ya kan? Nah, berarti ini ada objeknya. Berarti tugas teman-teman di sini adalah mencarikan kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan dia aktif karena ada objeknya. Ya kan? Nah, kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan aktif itu cuma dua. Kalau nggak to verb satu ya verb ing. Nah, di pilihan A, B, C, D adanya verb ing. Jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. Yang alpha, verb SIS itu fungsinya hanya bisa jadi predikat. Di soal sudah ada predikat, nanti predikatnya double kalau dimasukkan yang alpha atau pemborosan. Redundant atau redundancy gitu ya. Kalau yang Bravo, nah contain di sini apakah dia verb 2 atau verb 3? Karena setelahnya ada objeknya, sedangkan verb 3 kan tidak boleh lagi dikasih objek ya, ketika berdiri sendiri seperti ini, teman-teman. Otomatis karena ada objeknya, dia adalah verb 2, bukan verb 3. Nah, verb 2 itu hanya bisa jadi predikat, sedangkan di soal sudah ada predikat, nanti predikatnya double. Kalau yang delta ada subjek, ada predikat lagi, tidak ada conjunction, tidak bisa. Jadi jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, consuming foods containing healthy fats supports brain health and cognitive function. Nah, kalau diartikan, mengkonsumsi jenis-jenis makanan yang mengandung lemak-lemak yang sehat mendukung kesehatan otak dan fungsi kognitif. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah eh, tiga contoh untuk penerapan materi yang kita hari ini pelajari. Ya, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita ke latihan soal. Boleh di-unmute, teman-teman. Silahkan. Silahkan, Miss Livia. Boleh di-unmute, Miss. Um, Mr. P, sebelumnya mau tanya, cara membedakan itu V2 yang menjadikan predikat di kalimat aktif, at- dan juga dan juga membedakan untuk kalimat pasif yang verb 3 itu gimana ya? Karena kan tadi penggunaan ed itu bisa di verb 2 dan juga bisa di verb 3. Tapi bedanya kan kalau di verb 3 itu tidak menggunakan objek, tapi kalau Betul. di eh, verb 2 itu dijadikan predikat. Perbedaan untuk di kalimatnya dan kita bisa mengetahui itu aktif atau pasifnya gimana ya? Terima kasih. Oke, nah jadi gini, teman-teman. ED itu hanya penambahan ya. Kalau kita melihat ED saja kan kita nggak tahu itu apa. Nah, tapi kalau dia ada yang ditambahi, ditambahinya apa? Ditambahinya adalah di kata kerja. Makanya hari ini kita belajar tentang kata kerja tadi. Yang mana salah satunya menentukan verb 2 dan verb 3 tadi. Dan sebenarnya tadi sudah saya sampaikan ya, teman-teman. Nah, jadi gini, eh,
Kalau teman-teman menemukan ada kata kerja yang berakhiran dengan ed dan dia berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, teman-teman harus tahu dulu verbnya itu artinya apa. Ya, tadi kan saya jelaskan kata kerja itu secara makna dibagi menjadi dua, teman-teman. Ya kan? Jadi, atau saya tulis lagi, verb itu dibagi menjadi dua. Ada yang butuh objek atau sebutannya transitif, gitu ya. Ada juga yang tidak membutuhkan objek atau sebutannya intransitif. Ya, contohnya transitif tadi misalnya nih teman-teman, memiliki, possess misalnya, membeli, purchase, misalnya lagi membawa, ya, bring misalnya. Nah itu butuh objek, ya kan? Jadi transitif itu butuh objek, sedangkan intransitif itu tidak butuh objek. Contohnya adalah terjatuh, contohnya duduk, contohnya tidur, contohnya bernafas itu tidak butuh objek, teman-teman. Ya kan? Jadi saya sedang bernafas. Titik nggak apa-apa, nggak ada objeknya kalimatnya. Ya, dia sedang tidur. Titik nggak ada masalah, nggak ada objeknya. Ya, beda dengan kalau kita bilang eh, saya akan membeli. Nah, membeli apa? Kita tiba-tiba datang ke toko, Pak, saya ingin membeli. Terus bapaknya membeli apa? Pasti bertanya gitu. Jadi harus ada objeknya, harus lengkap. Saya ingin membeli sebuah bolpen. Gitu ya. Nah, tadi saya jelaskan di situ. Jadi, untuk mengetahui apakah verb ada ed-nya, sebelumnya kita harus tahu dulu kata kerja dasarnya itu transitif atau intransitif, butuh objek atau tidak. Nah, kalau dia butuh objek, nanti misalnya contohnya membawa, membeli tadi ya, teman-teman. Itu nanti ada dua kemungkinan. Dia bisa aktif, bisa pasif. Nah, aktif itu bentuknya banyak sekali, teman-teman. Ya, termasuk di dalamnya adalah verb 2 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary. Sorry, kalau verb 2 nggak boleh pakai auxiliary ya, maaf teman-teman. Kalau verb 2 itu fix nggak boleh pakai auxiliary. Itu tapi predikat ya, dan dia aktif. Salah satunya di situ. Nah, transitif itu juga bisa pasif. Dan rumus dalam bahasa Inggris, rumus pasif itu cuma dua, teman-teman. Kalau di dalam predikat itu adalah to be, jadi auxiliary dari keluarganya to be ya. Kemudian diikuti oleh verb ed, itu sudah pasti itu verb 3. Ya, karena nggak mungkin auxiliary ketemu verb 2, teman-teman. Jadi kalau ada to be, ada ed-nya itu sudah pasti verb 3. Nggak mungkin verb 2, gitu ya. Kemudian kalau yang bukan predikat itu adalah verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Oke, nah itu adalah kenapa kita perlu tahu kata kerja itu butuh objek atau tidak butuh objek. Dan kalau kata kerja itu dia butuh objek dan dia aktif, maka teman-teman harus kasih objek atau harus diberikan objek. Tapi kalau kata kerja itu butuh objek dan sudah teman-teman pasifkan, yaitu bentuknya be verb 3 ataupun verb 3 berdiri sendiri, jangan lagi dikasih objek. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan ada kata kerja yang transitif ya, kemudian ada ed di belakangnya, dia bisa saja dia verb 2, bisa saja dia verb 3. Cara menentukannya gimana? Dilihat kata setelahnya, ada objek atau tidak. Kalau ada berarti dia verb 2, kalau tidak ada berarti dia verb 3. Seperti itu. Nah, sedangkan khusus untuk kata kerja yang intransitif atau tidak membutuhkan objek itu kan memang tidak boleh dikasih objek, teman-teman. Dia hanya bisa aktif. Oke, walaupun tidak ada objeknya. Ya. Jadi kalau menemukan ada kata kerja yang dia itu intransitif atau kalau diartikan itu tidak butuh objek, contohnya tidur, contohnya tadi jatuh, contohnya bernafas dan lain-lain gitu ya. eh, Kemudian setelahnya memang tidak ada objeknya, terus ada ed-nya, ya sudah itu pasti aktif, pasti verb 2, teman-teman, bukan verb 3 karena kata kerja yang intransitif walaupun tidak ada objeknya ya karena memang tidak boleh dikasih objek, teman-teman. Ya, kalau ada ed-nya itu sudah pasti verb 2, sudah pasti aktif maksudnya. Karena dia nggak bisa bentuk pasif, teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya, jadi gimana sih untuk menentukan apakah kata kerja yang akhirannya ed itu verb 2 atau verb 3? Sekali lagi, tentukan dulu verbnya yang kata dasarnya itu ya, dia butuh objek atau tidak. Karena kalau butuh, dicek dulu ada objek atau tidaknya. Kalau ada berarti dia verb 2, kalau tidak ada berarti dia verb 3. Gitu ya. Nah, tapi kalau verb yang tadi yang kita cek di awal itu adalah yang intransitif, itu sudah dipastikan tidak ada objeknya. Dan kalau dia intransitif, walaupun tidak ada objeknya, dia pasti verb 2, bukan verb 3. Seperti itu. Nah, nanti ketika teman-teman latihan akan mempraktekkan. Karena memang agak berbelit ya, teman-teman. Karena di sini ada kata kerja yang eh, butuh objek, tapi dia tidak boleh dikasih objek. Sedangkan ada juga kata kerja yang tidak butuh objek,
itu memang tidak boleh dikasih objek. Seperti itu. Dan tadi sudah saya jelaskan ya, kenapa kata kerja yang transitif itu kalau dipasifkan itu tidak boleh dikasih objek. Seperti itu, teman-teman. Gimana, Miss Livi? Apakah dapat? Tapi karena teoritis mungkin agak sulit, teman-teman. Tapi nanti ketika teman-teman latihan seperti yang dicontohkan, yang saya contohkan di contoh soal 3 tadi, tapi teman-teman nyoba sendiri, nanti teman-teman akan sedikit-sedikit merasakan, walah ternyata gitu maksudnya, walah ternyata gitu maksudnya. Seperti itu. Gimana, Miss Livi? Apakah dapat? Oke, dapat ya. Terus gini, saya mohon sekali teman-teman, informasi dari mumpung belum jauh ya, karena banyak juga dari yang belajar-belajar periode sebelumnya itu kesulitan karena tidak dicatat. Tiba-tiba menyadari pentingnya mencatat informasi itu ketika sudah bab 8. Nah, itu kan jadi banyak sekali teman-teman. Jadi harus ngulangi bab 1 lagi dan sampai bab 8 kan banyak sekali. Jadi mumpung belum jauh dan tak seumpama teman-teman ada yang belum mencatat, saya mohon ikuti kembali rekaman ya, kemudian nanti catat informasi apapun yang penting ya. Kemudian nanti hajar latihan sambil melihat catatan teman-teman sendiri itu akan lebih melekat daripada kalau teman-teman hafalan rumus seperti itu. Oke. Silakan Miss Anissa boleh disampaikan pertanyaannya Miss? Terima kasih, Sir. Eh, ini saya mau kayak konfirmasi bener nggak ya gitu. Kan ini kalau saya lihat catatan saya sendiri dari yang materi pertama, verb itu kata kerja yang dikatakan dengan verb predikat itu verb one, verb two, verb SIS sama auxiliary. Terus saya di sini kayak ngambil benang merahnya jadi yang objek itu verb 3 kemudian verb ing sama to verb satu. Kalau kayak gitu ya seperti itu bener nggak ya, Sir? Oke. Nah, jadi gini teman-teman. Berarti pertanyaannya Miss Anissa adalah di sini. Apakah kata kerja yang transitif atau yang butuh objek tadi Miss ya? Nah, itu berarti letaknya di sini, Miss. Yang butuh objek itu cuman ini, teman-teman. Ya, jadi kata kerja transitif atau yang membutuhkan objek ketika kita artikan dan bentuknya itu selain be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri. Nah, kata kerja selain be verb 3 dan verb 3 berdiri sendiri itu apa aja? Ini juga sudah kita jelaskan di hari pertama. Nah, di hari pertama kan saya jelaskan teman-teman nanti ketika belajar bahasa Inggris pasti menemukan bentuk-bentuk kata kerja itu dirubah-rubah. Jadi kata kerja di dalam bahasa Inggris itu yang pertama ada verb satu, teman-teman. Kemudian ada verb 2, kemudian ada verb 3, kemudian ada verb ing, kemudian ada verb SIS, kemudian ada to verb satu dan juga auxiliary verb. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kata kerja yang teman-teman akan temui dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, yang hari ini kita pelajari adalah yang aktif pasif, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu yang butuh objek atau tidak butuh objek sesuai pertanyaan Miss Anissa ya. Nah, hampir semua kata kerja dalam bahasa Inggris itu ketika dia aktif dan dia transitif itu harus dikasih objek, Miss. Ya, jadi kalau dia butuh objek dan aktif ya harus dikasih objek, hampir semua. Kenapa saya bilang hampir semua? Karena ada dua bentuk kata kerja yang pasif, yang mana itu tidak boleh lagi dikasih objek. Nah, bentuk pasif itu apa aja? Yang pertama adalah verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Ini jangan dikasih objek, teman-teman. Ya, yang kedua adalah ketika teman-teman menemukan auxiliary verb bentuknya itu to be verb 3. Kan auxiliary verb kan banyak ya, teman-teman. Nah, salah satunya adalah to be verb 3. Itu juga pasif. Ya, cuman kalau to be verb 3 itu tempatnya di predikat. Kalau yang verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu bukan predikat, tapi sama-sama pasif ya, teman-teman. Otomatis karena sama-sama pasif ya sama-sama jangan dikasih objek. Nah, jadi kesimpulannya yang kata kerja yang butuh objek itu apa aja? Ya selain verb 3 dan be verb 3. Semua bentuk kata kerja. Verb satu, verb 2, verb ing, verb ICS, to verb satu dan auxiliary verb selain be verb 3 ya, teman-teman. Kalau kata kerjanya yang dibentuk itu adalah transitif, itu sudah pasti harus dikasih objek. Nah, tapi kalau misalkan kata kerjanya adalah dari kata kerja yang intransitif, dia tidak dia tidak memiliki bentuk ini. Ya, jadi bentuknya cuma verb satu, verb 2, kemudian verb ing, verb sia sama to verb satu dan dia sudah dipastikan tidak butuh objek. Kalau yang intransitif seperti itu, Mas.
Oke, oke. Baik. Terima kasih, Sir. Thank you. Oke, dapat ya. Mau nanti dicatat teman-teman. Jadi sebelum kita ke sini, sebelum kita ke ini ya, teman-teman, ada satu penjelasan saya yang tadi harus teman-teman tangkap, walaupun tadi sekilas sekali ya, teman-teman, yaitu kata kerja itu ada yang butuh objek, ada juga yang tidak butuh objek. Di sini dulu. Nanti setelah teman-teman paham, oh maksudnya seperti itu, baru lanjut. Kenapa kok kita harus tahu ada kata kerja itu kok ada yang butuh objek, ada yang juga yang tidak butuh objek. Nah, itu nanti ada hubungannya dengan bentuk, teman-teman. Ada hubungannya dengan kesini tadi. Seperti itu. Itu ya. Ada yang bentuknya itu punya pasif, ada yang tidak punya. Kalau yang punya pasif itu yang transitif, kalau yang tidak punya itu intransitif. Dan diingat-ingat kalau sudah dipasifkan, tidak boleh lagi dikasih objek. Seperti itu. Gitu ya. Silakan mungkin ada pertanyaan lagi. Tapi mungkin karena teman-teman mungkin shock gitu ya. Karena baru apa ya, baru ke teori, belum ke praktek. Nanti ketika praktek gampang kok teman-teman. Terutama buat teman-teman yang mungkin sudah ada catatan itu malah lebih lebih enak seperti itu. Atau tadi sesi sore tadi ikut itu akan lebih enak seperti itu. Atau kita coba ke latihan aja ya. Dan saya lihat sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Jadi mohon izin untuk meng-mute teman-teman ya. Di sini sudah saya buatkan beberapa soal. Silakan dicoba dulu. Jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dulu sedapatnya. Salah nggak apa-apa, kita belajar. Yang penting teman-teman mempraktekkan pemahaman teman-teman ya. Nanti kita luruskan dengan pembahasannya. Nah, kalau saya lihat ada yang menjawab Alpha, ada juga jawaban Delta, ada juga jawaban Bravo, dan ada juga jawaban Charlie. Berarti sudah lengkap ya. Mari kita cek bersama, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikatnya dulu. Di situ ada verb SES. Diingat-ingat, verb SES itu hanya bisa menjadi predikat. Subjeknya adalah Mars. Nah, teman-teman jangan bingung dengan S di kata Mars ya. Itu memang dari awal, dari dia lahir ada S-nya. Nama itu ya. Sama kayak kita punya teman namanya Anis misalnya. Itu bukan berarti Ani yang jamak. Bukan, teman-teman. Anis itu memang dari lahir ada S-nya. Misalkan kita punya teman namanya Bagus. Nah, itu bukan Bagu yang jamak. Bukan ya. Memang Bagus dari awal. Nah, sama Mars itu memang dari lahir dia ada S-nya. Bukan berarti dia jamak ya, teman-teman. Makanya dia tunggal seperti itu. Nah, dia looks kemudian, nah di situ ada conjunction because. Yang mana conjunction because itu adalah selain fanboys. Hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kita harus carikan satu SP lagi. Ya. Nah, ternyata di situ belum ada predikat. Otomatis di sini kita harus carikan predikat satu lagi dan juga subjeknya. Carikan A, B, C, D yang subjek predikat alfa otomatis salah ya. Karena hanya ada predikat, tidak ada subjeknya, teman-teman. Oke, kalau yang Bravo, nah cover di sini ini bukan verb ya, itu adalah kata benda teman-teman. Artinya penutup. Nah, karena sebelumnya ada it's itu satu keluarga dengan the. Ya namanya kata sifat. Nanti kita pelajari hari ke-6. Nah, the itu wajib setelahnya diikuti kata benda. Jadi cover ini kata benda teman-teman. Artinya penutup seperti itu. Nah, kata benda nggak bisa jadi predikat. Tapi kalau jadi subjek bisa. Jadi kalau yang Bravo ini salah karena tidak ada predikatnya. Oke, kita butuh predikat satu lagi di situ. Kalau yang Charlie ada subjek, nah di sini yang kita pelajari hari ini teman-teman. Covered, di sini apakah dia verb 2? Kalau verb 2 berarti predikat, bisa jadi jawaban. Ataukah dia verb 3? Kalau dia verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, tidak bisa jadi predikat. Nah, cara menentukannya bagaimana? Kita pisahkan dulu covernya. Apakah cover itu kata kerja yang butuh objek atau tidak? Nah, cover itu artinya adalah menutupi. Misalkan saya bilang ke teman-teman nih, saya ingin menutupi atau saya akan menutupi. Pasti teman-teman bertanya, menutupi apa, Zar? Berarti menutupi itu butuh objek. Jadi apa atau siapa itu kata benda ya, teman-teman. Dan letaknya di setelah kata kerja itu objek. Seperti itu.
Nah, sekali lagi kata kerja cover ini butuh objek atau istilahnya transitif. Nah, untuk mengetahui apakah ed di sini nanti menjadikannya dia verb 2 atau verb 3, kita coba aja dimasukkan ke titik-titik. Ada objeknya atau tidak. Ternyata setelahnya diikuti kata kerja, maksud saya diikuti kata with, maaf bukan kata kerja ya, ini preposisi teman-teman. Tadi kepleset ya teman-teman. Jadi with itu adalah preposisi yang fungsinya merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Dan keterangan itu tidak bisa jadi objek. Ya, sedangkan cover tadi kan butuh objek. Kalau teman-teman menemukan ada kata kerja butuh objek, kok tidak ada objeknya, berarti itu sudah dipasifkan. Artinya ini verb 3 ya, teman-teman. Dan verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Jawaban yang benar adalah yang delta. Oke, nanti kalau dibaca, Mars looks red because it is covered with a layer of soft red iron oxide. Jadi planet Mars itu nampak merah karena dia atau planet Mars itu ditutupi atau tertutup dengan sebuah lapisan dari eh, besi oksida merah yang lembut seperti itu. Gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silakan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa, 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 ada juga Charlie. Mari kita cek bersama. Seperti biasa kita cari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada is, subjeknya adalah the saxophone. Kemudian ada conjunction because dan dia selain fanbase ya. Otomatis kita harus carikan satu SP lagi. Hati-hati dengan works ini ya. Ini bukan kata kerja, teman-teman, karena di situ ada kata some, itu sama kayak the tadi, kata sifat ya. Nah, kata sifat ini membutuhkan kata benda setelahnya. Nah, itu kata bendanya nggak ada. Orkestral ada al-alnya itu adalah kata sifat, teman-teman ya. Nah, otomatis kata bendanya itu ya works itu, artinya karya. Seperti itu. Memang bahasa Inggris tuh nggak enak ya di situ. Kadang satu kata memiliki banyak arti. Oke, jadi harus dicek juga dengan kata-kata sebelumnya atau posisinya seperti itu. Nah, artinya kita belum punya predikat satu lagi, juga belum ada subjeknya lagi gitu ya. Jadi cari A, B, C, D yang subjek predikat. Nah, itu kelihatan sekali ya, teman-teman. A, B, C, D yang subjek. Kemudian predikat itu cuma satu, yaitu yang alfa. Nah, kenapa yang Bravo salah? Di situ ada conjunction lagi. Sedangkan di soal sudah ada conjunction. Kalau di dalam kalimat kita punya dua conjunction, maka subjek predikat harus ada tiga. Sedangkan kalau kita masukkan yang Bravo, subjek predikat tetap ada satu, teman-teman. Karena feature di situ verb tiga. Seperti itu. Jadi yang, maaf teman-teman. Jadi yang Bravo tidak bisa ya. Kalau yang Charlie sama saja. If itu kalau dicek di kamus, dia adalah conjunction atau kata hubung. Selain fanbase ya. Nah, nanti conjunctionnya ada dua. Otomatis kita nanti akan membutuhkan dua SP lagi maksud saya. Oke. Kalau yang delta cuman ada predikatnya. Tidak ada subjeknya. Karena it itu bukan subjek ya, itu objek teman-teman. Karena kata ganti, kata benda terletak di setelah kata kerja yang butuh objek, yaitu objek, bukan subjek gitu ya. Nah, yang delta ini kehilangan subjeknya. Kita tadi butuhnya subjek predikat. Jadi jawabannya adalah yang alfa gitu ya. Nanti kalau dibaca, because the saxophone is an excellent solo instrument, it is featured in some important orchestral works. Jadi karena alat musik saksofon merupakan sejenis alat musik solo yang sangat baik, alat musik tersebut itu dilibatkan dalam beberapa karya-karya orkestral yang penting atau yang terkenal seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Charlie. Semuanya sepertinya menjawab Charlie. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat dulu. Belum ada ya, teman-teman. Karena kalimat butuh predikat ya, sudah di sini kita harus carikan predikat. Subjeknya adalah experiments. Ya, berarti di sini kita hanya membutuhkan predikat saja. Yang alpha have been conducting auxiliary verb itu predikat. Kita tahan dulu ya, teman-teman. Bravo auxiliary verb juga, itu juga predikat. Charlie auxiliary verb juga, dia juga predikat ya, teman-teman. Nah, ya satu-satunya yang bukan predikat adalah yang delta itu verb ing. Being itu verb ing dari to be, teman-teman. Nah, sebelumnya nggak ada auxiliary, tidak bisa. Verb ing itu sebelumnya harus ada auxiliary kalau mau jadi predikat. Gitu ya. Jadi antara Alpha, Bravo, atau Charlie. Nah, kita cek bedanya satu-satu ya. Yang Alpha itu ada auxiliary to be yang diikuti verb ing. Nah, itu aktif, teman-teman. Sedangkan kendak artinya mengadakan atau melakukan yang mana dia butuh objek. Gitu ya. Jadi kita nanti untuk mengetahui yang alfa dicek setelahnya ada objeknya atau tidak. Kalau yang bravo to be diikuti verb ing juga, itu juga butuh objek ya. Nanti dicek cuman bedanya itu kalau yang bravo itu menggunakan were dia lampau, kalau yang alfa itu menggunakan have itu verb satu. Dia present, teman-teman. Seperti itu. Kalau yang Charlie itu ada auxiliary verb to be diikuti verb 3. Nah, dia pasif, tidak boleh dikasih objek. Nah, ya sudah kita cek aja di setelah titik-titik ada objeknya atau tidak untuk menentukan apakah jawabannya alpha, bravo atau Charlie. Nah, kalau kita lihat di setelah titik-titik ada preposisi in. Preposisi itu fungsinya merubah kata setelahnya menjadi keterangan. Keterangan tidak bisa jadi objek. Nah, karena tidak ada objeknya, padahal kendak ini butuh objek ya, teman-teman, berarti harus dipasifkan. Predikat rumusnya pasif cuma satu, yaitu to be yang diikuti oleh verb 3. Nah, di situ keluarganya to be ada been ya. Kemudian ada verb 3-nya conducted. Ya sudah, berarti jawabannya yang Charlie. Seperti itu. Alpha nggak bisa karena nggak ada objeknya. Nanti kita butuh objek. Bravo juga sama, teman-teman. Nanti kita butuh objek. Nanti kalau dibaca, experiments in the photography of moving objects had been conducted in both the United States and Europe well before 1900. Jadi eksperimen-eksperimen dalam bidang fotografi dari benda-benda yang bergerak telah diadakan atau telah dilakukan di Amerika Serikat dan Eropa dengan baik sebelum tahun 1900. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba lagi, jangan takut salah, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Alfa, Adi juga Charlie. Mari kita cek bersama. Seperti biasa, teman-teman cari dulu bagian yang paling penting ya, yaitu subjek predikat. Cari predikatnya dulu aja. Di situ ada was started, teman-teman ya. Subjeknya adalah the first glass factory, pabrik kaca pertama kali gitu ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, ada turunan kata kerja establish yang artinya adalah mendirikan atau memulai. Seperti itu. Nah, mendirikan atau memulai itu butuh objek, gitu ya. Dan setelahnya memang ada objeknya, yaitu the North America. Atau kita cek aja A, B, C, D ya. Yang alpha di sini ini verb 3 ya, teman-teman, karena tidak ada objeknya, dia apa namanya? Preposisi. Jadi objek North American ini bukan objeknya establish ya, tapi objek dari preposisi on yang mana nanti dirubah jadi keterangan. Seperti itu. Jadi yang alpha itu kemungkinan bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang bravo di situ ada be verb ing ya, tapi jadi be verb 3 itu pasif, teman-teman. Ini bukan predikat karena ada verb ing-nya. Jadi be verb 3 pasif, pasif tidak boleh punya objek. Sedangkan setelah titik-titik ada objeknya.
Jadi yang Bravo tidak bisa, teman-teman. Gitu ya. Yang Bravo tidak bisa. Kalau yang Charlie ada predikat lagi, maaf. Was established ini adalah predikat lagi ya, teman-teman. Sedangkan di soal sudah ada predikat, nanti predikatnya double atau pemborosan. Jadi yang Charlie tidak bisa. Maaf, teman-teman ya. Yang Charlie ini tidak bisa. Sebentar, ini maaf, saya lupa mencoret. Yang intinya yang Charlie nggak bisa karena nanti predikatnya double ya, teman-teman. Kalau yang delta ini ada conjunction, padahal subjek predikat di kalimat cuma ada satu, jadi nggak bisa. Jadi fix jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, the first glass factory established on the North American continent was started in Jamestown, Virginia in 1607. Jadi kalau diartikan, pabrik kaca pertama yang didirikan atau dimulai di daratan Amerika Utara dimulai di Jamestown, Virginia pada tahun 1607 seperti itu. Itu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba dulu, jangan takut salah. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang, teman-teman. Alright, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, 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 semuanya menjawab Bravo. Oke, mari kita cek bersama ya, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat gained. Subjeknya adalah the American Shakespearean actor Edwin Booth ya. Oke, jawabannya benar yang Bravo. Cuman saya pengen tanya ke teman-teman nih. Coba ditulis di chat ya, teman-teman. Jawabannya memang yang Bravo. Yang Bravo itu verb 2 atau verb 3, teman-teman? Betul sekali, dia adalah verb 2 karena ada objek. Betul sekali ya, teman-teman. Jadi perform di sini adalah verb 2, dia predikat, teman-teman. Ya, karena ada objeknya, Hamlet. Apalagi di sini kita memang membutuhkan predikat ya. Jadi di situ ada predikat gain, subjeknya adalah the American Shakespearean actor Edwin Booth. Kemudian ada conjunction when, subjek lagi yaitu he ya, teman-teman. Nah, yang nggak ada di sini adalah predikat dari he di situ. Jadi kita harus mencarikan predikat. Oke. Dan karena ada objeknya Hamlet di situ, itu kan objek kata benda ya, judul teman-teman, judul itu adalah kata benda. Nama itu kata benda. Seperti itu. Gitu ya. Karena ada objeknya ya aktif, karena kalau pasif tidak boleh dikasih objek. Jadi ini adalah verb 2 kalau dimasukkan ke titik-titik. Kalau yang alfa itu sebenarnya juga predikat ya, teman-teman. Cuman tidak bisa karena kejadiannya lampau, ada keterangan waktu in 1864 lampau. Jadi nggak bisa pakai verb satu. Ya, jadi verb satu itu dipakai untuk present. Seperti itu. Kecuali kalau kalimatnya negatif itu pakai verb satu nggak apa-apa. Karena sudah ada did, teman-teman. Itu verb 2-nya itu di auxiliary-nya, di did-nya. Tapi kalau kalimatnya positif seperti ini kan nggak ada did nih sebelumnya. Ya harus pakai verb 2 seperti itu. Kalau yang Charlie verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Kalau yang Delta preposisi diikuti kata benda atau verb ing gerund yaitu menjadi keterangan seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang Bravo nanti kalau dibaca in 1864, the American Shakespearean actor Edwin Booth gained critical acclaim when he performed a Hamlet at the Winter Garden Theater in New York City. Pada tahun 1864, aktor Shakespeare, maksud saya aktor yang memainkan karyanya Shakespeare di Amerika ya, namanya Edwin Booth, itu mendapatkan pengakuan para kritikus ketika dia menampilkan atau melakukan pertunjukan eh, Hamlet atau memerankan Hamlet di teater Winter Garden yang berada di New York City. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi ya teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, waktunya sudah habis ya, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu, jangan takut salah. Nanti kita bahas bersama. Dan kalau kita lihat ada yang menjawab Alpha, ada juga yang menjawab Charlie, ada juga yang menjawab Delta. Mari kita cek bersama ya. Yang pasti tidak ada yang menjawab Bravo. Nah, berarti teman-teman mengenai conjunction sudah paham ya, sudah dapat karena tidak ada yang menjawab Bravo nih. Berarti teman-teman sudah bisa menganalisa bahwa Bravo salah karena ada penambahan conjunction yang tidak diperlukan. Mari kita cek bersama tapi ya untuk jawaban yang benar untuk soal ini yang mana. Seperti biasa teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang di situ ada verb SES yaitu involves. Ya, teman-teman, dia adalah kata kerja transitif atau butuh objek. Jadi setelahnya harus dikasih objek. Tapi setelahnya itu sudah ada kata benda ya, yaitu adjective natural food. Berarti di sini nanti kita membutuhkan sesuatu yang butuh objek, teman-teman. Gitu. Nanti kita cek bersama. Intinya di sini kita sudah punya predikat, kemudian subjeknya adalah one of the basic principles of wildlife conservation. Nah, cuman kata intinya atau yang menunjukkan itu adalah one-nya itu ya, itu kata ganti, teman-teman. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Seperti yang saya sampaikan tadi, involves itu termasuk ke dalam kata kerja yang membutuhkan objek, ya. Dan itu memang setelah titik-titik sebenarnya ada objek. Kita cek ya, teman-teman. Nah, ternyata di pilihan A, B, C, D itu ada turunan kata kerja provide, artinya menyediakan. Kita cek satu-satu ya, teman-teman. Yang alpha, the provision, itu adalah bentuk kata benda dari kata kerja provide. Kata benda murni ya. Artinya adalah apa, teman-teman? Eh, Penyediaan, seperti itu. Gitu ya. Nah, kata benda itu tidak boleh punya objek, teman-teman. Sedangkan di setelah titik-titik ada objeknya. Jadi yang alfa ini tidak bisa. Walaupun dia kata benda kan jadi objek nanti di sini ya. Tapi nanti objeknya double. Tabrakan lah. Ada objek punya objek kan nggak bisa, teman-teman. Ya, yang boleh punya objek cuma kata kerja yang butuh objek dan aktif. Kalau nggak gitu preposisi. Kata benda itu nggak boleh punya objek seperti itu. Jadi yang alfa salahnya di situ. Kalau yang bravo di situ ada conjunction ya. Tadi sudah saya sampaikan kita tidak butuh conjunction kalau subjek predikatnya cuma satu. Kalau kita masukkan yang bravo nanti kita akan kehilangan satu predikat. Seperti itu. Jadi masih ada yang hilang atau masih salah gitu kalimatnya gitu ya. Kalau yang Charlie, to verb satu itu keterangan teman-teman. Jadi to itu termasuk ke dalam keluarganya preposisi walaupun dia boleh diikuti verb satu ya. Sedangkan preposisi yang lain itu tidak boleh diikuti verb satu. Harus kata benda atau kalau mau diikuti verb, verbnya harus dirubah jadi kata benda namanya gerund. Nah, cara merubah kata kerja menjadi kata benda kita jadikan verb ing seperti itu. Jadi yang Charlie tidak bisa teman-teman karena itu keterangan. Sedangkan involve itu butuh objek. Keterangan tidak bisa jadi objek seperti itu. Jawaban yang benar adalah yang delta. Ya, jadi providing di situ itu adalah kata kerja yang ditempatkan sebagai objek, teman-teman. Oke, jadi harus kata kerjanya itu dirubah jadi kata benda dulu. Namanya gerund atau verb ing secara wujudnya. Fungsinya itu sebagai kata benda. Seperti itu. Jadi itu verb ing tapi fungsinya sebagai kata benda atau noun. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, one of the basic principles of wildlife conservation involves providing adequate natural food and shelter to maintain populations of each species in a given habitat. Jadi kalau diartikan, salah satu dari prinsip-prinsip dasar dari konservasi kehidupan alam liar melibatkan menyediakan gitu ya, melibatkan menyediakan makanan alami yang cukup dan perlindungan untuk menjaga populasi dari setiap spesies di habitat yang ada atau yang diberikan seperti itu. Silahkan Miss Anissa boleh di unmute. Silahkan Miss. Iya, Sir mau tanya, jadi kalau untuk membedain to verb satu sama yang tadi to untuk itu gimana ya caranya? Sama Miss. To verb satu itu artinya to-nya untuk. Jadi Oh gitu. betul, to provide itu artinya untuk menyediakan. Tapi sekali lagi ya, to itu yang artinya untuk ini ya, dia adalah preposisi. Fungsinya merubah kata setelahnya menjadi keterangan.
Nah, Hmm, keterangan itu tidak bisa jadi objek, sedangkan involve itu transitif, Miss. Dia butuh objek. Jadi harus diisi objek setelahnya, bukan keterangan. Seperti itu. baik, baik. Terima kasih. Oke, sama-sama, Miss Anissa. Dapat ya, teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Mari kita lanjut coba lagi ke soal berikutnya. Silakan dicoba dulu, jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dan saya lihat ada jawaban Charlie, Charlie, Charlie. Sepertinya semua menjawab Charlie. Oke, kita cek bareng. Cari predikatnya dulu. Di situ ada kata are believed. Subjeknya adalah wild eagles ya, teman-teman. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kalimat ini sudah lengkap. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu ada turunan kata kerja live, artinya hidup. Ya, dia kata kerja yang tidak butuh objek, teman-teman. Nah, kalau kita lihat pun, titik-titik itu terletak di setelah predikat are believed. Itu kan to be verb 3. To be ketemu verb 3 itu pasif. Dan kata kerja kalau sudah dipasifkan, tidak boleh lagi dikasih objek. Nah, kalimat kan urutannya itu subjek, predikat, objek, keterangan. Kalau ada objeknya ya, teman-teman. Kalau tidak ada objeknya atau tidak membutuhkan objek, jadinya subjek, predikat, keterangan. Nah, karena are belief ini kan pasif, tidak boleh ada objeknya ya. Jadi yang bisa diisi di situ hanyalah keterangan, teman-teman. Nah, bentuk kata kerja yang dirubah menjadi keterangan itu adalah preposisi. Cari yang ada preposisinya. Jadi jawaban yang benar adalah yang Charlie. Betul sekali, teman-teman. Kalau yang alpha itu kan live itu kan verb satu ya, teman-teman. Yang mana itu predikat. Nanti predikatnya double, tabrakan juga di situ ya. Nah, ada pemborosan predikat nanti. Kalau yang Bravo, nah live itu adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau istilahnya intransitif. Tidak bisa pasif alias tidak memiliki bentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata kerja yang seperti itu ya, intransitif atau tidak butuh objek, berdiri sendiri ada ed-nya, sudah dipastikan itu verb 2. Ya, teman-teman bukan verb 3. Nah, verb 2 itu fungsinya hanya bisa jadi predikat. Nah, ini nanti predikatnya double ya, teman-teman. Jadi yang Bravo tidak bisa. Kalau yang Delta ada subjek, tidak ada predikatnya, tidak ada juga conjunction, tiba-tiba keluar subjek aja. Jadi nggak bisa ya. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, wild eagles in their adulthood are believed to live from 20 to 30 years. Jadi kalau diartikan, elang liar di usia dewasanya gitu ya, dipercaya untuk hidup, maksudnya untuk telah hidup gitu ya, dari atau sekitar 20 hingga 30 tahunan. Seperti itu. Ada pertanyaan juga. Oh, jadi setiap verb satu itu selalu jadi predikat ya, Mister. Bisa dibilang 99%, Mister atau Miss ya. Karena ada 1%, tapi di soal structure TOEFL itu tidak pernah keluar. Jadi teman-teman tenang aja. Jadi anggap aja kalau di soal structure TOEFL ya, setiap teman-teman menemukan verb satu saja itu predikat. Tapi kalau to verb satu bukan predikat. Hati-hati ya teman-teman. Karena sering kita trader hanya melihat bentuk itunya saja, belakangnya tidak kita lihat. Jadi kalau verb satu predikat, kalau to verb satu bukan predikat. Seperti itu. Gitu ya teman-teman. Nah mungkin buat teman-teman yang saya bilang 1% tadi ya, maksud saya yang kata kerja verb satu tapi bukan predikat, itu babnya namanya causative verb. Ya, yang mana itu setelahnya make, setelahnya have, setelahnya get. Ya teman-teman. Nah tapi, sorry maksud saya let, bukan apa namanya, bukan get ya, tapi let teman-teman ya, artinya mengizinkan atau menyuruh itu. Nah, tapi sekali lagi di soal structure TOEFL itu tidak pernah keluar. Ya, jadi makanya kalau nemu verb satu anggap aja predikat. Seperti itu, teman-teman. Itu ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab em, bravo, bravo, bravo. Oke, semuanya menjawab bravo. Mari kita cek bersama ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat di situ ada kata earned ya, teman-teman. Nah, di sini ternyata kasusnya adalah kasus khusus ya. Teman-teman, nanti saya jelaskan kasus khusus karena menggunakan kata kerja yang unik. Nanti saya jelaskan uniknya di mana. Subjeknya di situ adalah John Cheevers first novel ya, yang judulnya The Wapshot Chronicle ini. Nah, tidak ada predikat lagi selain earn, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, di sini yang saya sebut dengan kata kerja yang unik. Jadi di dalam bab kata kerja itu ada istilah namanya adalah ditransitif, teman-teman. Nah, tadi kan kita belajar transitif itu butuh objek, intransitif itu tidak butuh objek. Nah, ada juga ditransitif. Ditransitif ini agak unik ya, karena agak berbeda dengan yang hari ini kita pelajari. Pengertian dari ditransitif sendiri itu adalah jenis-jenis kata kerja yang em, membutuhkan dua objek, teman-teman. Jadi objeknya harus ada dua. Dan karena ada objeknya itu ada dua, ya teman-teman, ketika nanti dipasifkan, satu objeknya itu jadi subjek. Sedangkan satu objeknya lagi itu tetap di setelah kata kerja pasif. Jadi walaupun nanti dia dipasifkan, tetap boleh punya objek. Nah, untungnya kata kerja di transitif ini nggak banyak ya, hanya sedikit. Terutama di soal-soal structure TOEFL itu juga jarang sekali keluar. Ya, nanti saya kirimkan, teman-teman, saya buatkan kontennya dulu. eh, Koleksi saya yang sudah di kertas, yang sudah saya tulis, nanti saya buat konten, nanti saya kirimkan. Mohon nanti dicatat ya, teman-teman, karena kalau nggak dicatat, saya jamin pasti lupa atau hilang. Oke, tapi kalau dicatat, saya jamin pasti lebih ingat, lebih kuat daripada kalau hanya dihafalkan saja tanpa dicatat seperti itu. Jadi, earn di sini itu sudah punya satu objek yaitu the National Book Award, yang mana menjadikannya di sini membutuhkan satu objek lagi. Jadi, carikan kata benda atau kata ganti yang bisa jadi objek lagi. Seperti itu. Dan jawaban yang benar, sebentar tadi teman-teman menjawab bravo, betul sekali. Jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Gitu ya. Itu adalah objek pronoun. Jadi kata ganti atau pronoun yang fungsinya hanya bisa menjadi objek. Entah itu objeknya kata kerja yang butuh objek dan aktif ya. Kalau nggak gitu objeknya preposisi. Intinya dia posisinya sebagai objek, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau yang alpha kenapa salah? Karena di situ ada conjunction, ada subjek, tapi tidak ada predikat satu lagi. Apalagi conjunctionnya selain fanboy. Jadi yang alpha nggak bisa. Oke. Kalau yang Charlie, di situ ada predikat lagi ya, was, tapi tidak ada conjunction, tidak bisa. Kalau yang delta to diikuti kata benda, preposisi diikuti kata ganti maksud saya, itu menjadi keterangan. Keterangan tidak bisa jadi objek. Sedangkan kita butuh satu objek lagi. Jadi yang delta tidak bisa, teman-teman. Nanti jawabannya adalah yang bravo kalau dibaca. Published in 1957, John Cheever's first novel, The Webshot Chronicle, earned him the National Book Award. Jadi kalau diartikan, diterbitkan pada tahun 1957, novel pertamanya John Cheever maksud saya, yang judulnya adalah The Wapshot Chronicle, menganugerahinya atau menganugerahi John Cheever eh, penghargaan National Book atau National Book Award seperti itu. Itu ya, jadi jawabannya adalah yang bravo. Good job guys. Lanjut ke nomor jadi ya, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silakan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Dan kita lihat teman-teman menjawab Alfa, ada juga Charlie. Mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari kata kerja sebagai predikatnya dulu. Nah, di situ ada nah ini ada teman-teman ya, tapi tidak dijadikan pertanyaannya. Ada verb satu link tapi itu bukan predikatnya. Karena ada help.
Jadi help itu setelahnya entah itu diikuti, sorry, help itu setelahnya boleh diikuti to verb satu atau verb satu saja tanpa to. Tapi verb satu itu bukan predikat ya, teman-teman. Itu namanya complement atau pelengkap seperti itu. Jadi kalau menemukan verb satu di setelah kata help itu bukan predikat. Ini yang 1% saya sebutkan tadi. Sebenarnya jarang, cuman sengaja saya masukkan supaya teman-teman nanti mendapatkan informasi ini. Jadi kalau menemukan ada help, setelahnya ada verb satunya bukan predikat. Predikatnya di helpnya itu teman-teman. Gitu ya. Subjeknya adalah the Erie Canal. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Titik-titik terletak di paling depan. Mari kita cek A, B, C, D. Yang alpha, di situ ada subjek, extended itu tidak butuh objek ya, teman-teman. Artinya membentang. Membentang itu tidak butuh objek, teman-teman. Ya, pasti setelahnya nanti diikuti keterangan. Jadi, membentang dari kota A ke kota B misalnya. Nah, dari itu kan preposisi. Dari kota A ke kota B itu menunjukkan keterangan, teman-teman. Keterangan tempat seperti itu. Ya, dia tidak butuh objek. Nah, ini keterangan juga setelahnya, gitu ya. Makanya ini adalah verb 2. Nah, di sini ada subjek predikat tapi tidak ada conjunction, tidak bisa. Ya, kalimatnya nanti ada double subjek, double predikat. Kalau yang Bravo sama, ini ada subjek tiba-tiba, teman-teman. Ya kan tidak ada predikatnya, tidak ada conjunction, tidak bisa. Kalau yang Charlie ada verb ing, nah dia bukan predikat ya, dan dia tadi kan memang tidak butuh objek. Jadi hanya bisa aktif teman-teman, nggak bisa pasif. Kita tahan dulu, kemungkinan jawabannya Charlie. Kalau yang Delta, nah ini verb SIS. Verb SIS itu hanya bisa menjadi predikat. Satu, kita tidak butuh predikat karena di soal sudah ada satu predikat, tidak ada conjunction ya. Kemudian predikat itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Jadi yang delta ada dua kesalahan atau salah gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, extending 363 miles between the cities of Albany and Buffalo in New York State, the Erie Canal help link the Atlantic Ocean with the Great Lakes. Jadi kalau diartikan kurang lebih ya, membentang 363 mil antara kota-kota Albany dan Buffalo di negara bagian New York. eh, Terusan Erie itu membantu menghubungkan Samudra Atlantik dengan danau-danau besar. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, terakhir ya teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban delta, delta. Sepertinya semua menjawab delta. Oke, mari kita cek bareng ya. Jadi semuanya menjawab delta. Mari kita cek bersama. Tarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat, teman-teman ya. Nah, di situ ada verb SES yaitu showers. Subjeknya adalah it, teman-teman. Hati-hati dengan because ya. Ini ada of-nya itu, teman-teman. Because of itu preposisi, bukan conjunction ya. Nah, tapi di situ ada conjunction yaitu by which. Subjeknya adalah milk sugar, predikatnya adalah is converted. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Kita cek satu-satu ya, teman-teman. Yang alpha di situ ada conjunction when. Ada subjek milk, ada predikat is allowed. Nah, kemungkinan yang alpha bisa. Jadi kalau di kalimat, kalau misalnya kita ingin menambahkan predikat lagi, ya harus ditambahkan conjunction lagi. Nah, nanti conjunctionnya ada dua, maka subjek predikat harus ada tiga. Nah, kalau dimasukkan yang alpha, subjek predikat, subjek predikat, subjek predikat. Jadi kemungkinan yang alpha bisa, teman-teman. Kalau yang Bravo sekali lagi dalam soal struktur TOEFL, kalau titik-titik di depan sendiri ya, kemudian teman-teman menemukan ada predikat di awal, jangan dipilih itu sudah pasti salah, teman-teman. Oke, karena di soal struktur TOEFL tidak ada kalimat tanya atau tidak ada tanda tanya. Pasti tandanya titik seperti itu. Jadi subjek predikat harus urutannya subjek dulu baru
predikat. Seperti itu. Nah, besok kita akan belajar bentuk pembalikan, tapi ada syaratnya. Dan itu pun predikat nggak boleh di awal kalimat sendiri, nggak bisa, teman-teman. Besok ya. Tapi untuk sekarang yang perlu teman-teman ketahui, predikat jangan diletakkan di awal kalimat. Jadi yang Bravo salah. Kalau yang Charlie di situ ada subjek, ada predikat lagi, tapi tidak ada conjunction lagi, tidak bisa, teman-teman. Kalau di dalam kalimat subjek predikat itu ada tiga seperti ini nanti ya, maka kita butuh satu conjunction lagi. Jadi conjunctionnya biar ada dua, seperti itu. Jadi yang Charlie tidak bisa. Kalau yang Delta ada conjunction, ada subjek, tapi tidak ada predikatnya. Karena allowed di situ dia adalah verb 3, teman-teman. Dari mana kita bisa tahu kalau itu verb 3? Allow itu artinya membiarkan. Yang mana membiarkan itu butuh objek. Ya, saya akan membiarkan. Membiarkan siapa atau membiarkan apa? Jadi membiarkan itu butuh objek. Gitu ya. Sedangkan kalau teman-teman perhatikan di setelah titik-titik tidak ada objeknya. Dia langsung diikuti to verb 1. Sekali lagi, to verb 1 itu adalah keterangan karena dia diawali preposisi, teman-teman. Gitu ya. Dan keterangan tidak bisa jadi objek. Padahal allow butuh objek tadi. Kata kerja yang butuh objek tidak ada objeknya itu pasif. Berarti ini verb 3 teman-teman ya, bukan verb 2. Dan verb 3 berdiri sendiri nggak ada auxiliary sebelumnya, tidak bisa jadi predikat. Jadi jawaban yang benar adalah yang alfa. Nanti kalau dibaca, when milk is allowed to stand in a warm place, it sours because of the presence of bacteria by which milk sugar is converted into acid. Jadi kalau diartikan kurang lebih, ketika susu dibiarkan untuk bertahan di sebuah tempat yang hangat, susu tersebut itu menjadi asam atau masam gitu ya. Karena keberadaan bakteri yang oleh bakteri-bakteri tersebut, kandungan-kandungan gula di susu itu dikonversikan atau dirubah menjadi asam. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah contoh eh, soal-soal aktif pasif dan juga penggunaan kata kerja khusus ya, teman-teman. Atau kata kerja umum juga. Intinya dari segi apapun penggunaan kata kerja di soal structure TOEFL sudah kita pelajari hari ini. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh di-unmute tapi sambil saya absen ya, teman-teman. Jadi saya absen dulu. Teman-teman boleh sambil bertanya nanti saya respon setelah saya selesai mengabsen. Jadi mohon jangan meninggalkan lapangan upacara dulu, teman-teman, sebentar. Oke, sudah selesai saya absen ya, teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan mungkin. Mister, apa bisa diulang untuk penjelasan yang verb 3 tanpa objek itu jadi apa? Kurang nangkep soalnya. Nah, verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu kan pasif ya, teman-teman. Nanti kalau diartikan itu jadi yang di. Nah, semua yang diartikan yang di, ada yang-yangnya, bukan cuma yang di ya, pokoknya ada yangnya. Sama kayak kita bilang kucing yang lucu, mobil yang bagus, pria yang tampan, buku yang tebal misalnya. Nah, yang itu menunjukkan suatu sifat dari kata benda. Itu adalah kata sifat, teman-teman. Jadi alasan kenapa verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya kok tidak bisa jadi predikat, kenapa? Karena dia sudah berubah kelas katanya, teman-teman. Walaupun wujudnya kata kerja, verb 3 atau kita nyebutnya adalah past participle ya, teman-teman. Itu adalah keluarganya kata sifat. Sama kayak gerund, teman-teman. Gerund itu kan verb ing ya. Tapi di dalam kalimat, verb ing itu berfungsi sebagai subjek atau objek yang mana itu tugasnya noun. Makanya verb ing yang fungsinya sebagai subjek atau objek atau namanya noun tadi ya, sorry namanya gerund tadi, itu adalah kata benda, bukan kata kerja. Wujudnya aja kata kerja, verb ing gitu ya. Sama kayak verb 3. Nah, verb ing itu namanya present participle juga ada, teman-teman. Artinya nanti yang ya, tapi ada juga gerund yang tempatnya di subjek. Contohnya tadi ada kalau nggak salah, sebentar. Sebentar teman-teman.
Seingat saya ada ya, sebentar tapi mari kita cek. Oh, oh iya di soal, di contoh. Nah ini contohnya teman-teman. Consuming ini itu kan jadi subjek tadi. Ya kan teman-teman? Dia adalah gerund namanya. Gerund itu verb ing, wujudnya verb. Tapi dia, sorry, bukan gerung ya. Maaf. Gerund pakai D, maaf teman-teman. Gerund pakai D ya. Itu adalah verb ing tapi fungsinya sebagai noun. Jadi wujudnya aja verb ing. Tapi di kalimat fungsinya menempati tempatnya noun. Entah itu subjek atau objek. Kan tempatnya noun di situ teman-teman. Ya kan? Nah, terus ada verb ing containing. Tadi kan jawabannya yang Charlie ya teman-teman di sini. Nggak mungkin ini gerund lagi. Karena nanti subjeknya double. Nah, containing ini itu menjelaskan kata benda foods. Makanan-makanan yang mengandung. Ada yangnya. Bedanya dengan gerund, kalau gerund nggak ada yangnya, teman-teman. Gitu ya. Jadi yang mengandung itu namanya present participle. Present participle itu adalah kata sifat. Ya, jadi wujudnya memang kata kerja wujudnya ya, teman-teman. Verb ing bentuknya. Tapi dia bukan verb ya, tapi dia adalah adjektif. Jadi present participle. Nah, present participle itu adjektif yang dibuat dari kata kerja artinya yang me. Kalau past participle itu verb 3, artinya yang di. Bedanya present participle sama past participle aktif sama pasif. Seperti itu, Mister atau Miss. Gitu ya. Jadi, satu-satunya fungsi di dalam kalimat verb 3 dari verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya adalah menjadi kata sifat, menjelaskan kata benda seperti itu. Jadi fungsi kata sifat itu menjelaskan kata benda, gitu ya. Gimana? Apa ada pertanyaan lain? Silakan. Nah, tapi karena verb 3 itu, maksud saya karena kata sifat itu di dalam kalimat tidak terlalu penting ya, teman-teman. Karena eh, subjek predikat, yang penting kan subjek predikat conjunction seperti itu. Kalau tidak ditanyakan, eh, jangan memusingkan diri gitu ya. Jadi, don't sweat it. Jadi jangan terlalu mempermasalahkan eh, verb 3. Kalau misalnya nanti ketika teman-teman latihan atau mengerjakan tesnya, menemukan verb 3, ya udah itu verb 3 karena nggak ada objeknya misalnya dan dia butuh objek tapi nggak ada objeknya itu sudah pasti verb 3, itu kata sifat seperti itu. Oke, nah saran saya teman-teman mohon nanti sekali lagi ya untuk rekaman, misalkan teman-teman ada yang entah itu ketinggalan atau belum paham dari bab pertama, bab kedua, bab tiga, mohon diulang kembali ya. Catat informasi apapun yang penting sebelum kita jauh melangkah ke bab 5, bab 4 dan seterusnya ya, teman-teman. Kemudian nanti ketika mengerjakan latihan silakan sambil melihat catatan teman-teman. Saya jamin teman-teman akan merasakan yang saya maksud ya. Teman-teman akan hafal tanpa harus hafalan dan itu lebih nempel daripada kalau teman-teman hanya mengingat-ingat seperti itu. Gitu ya. Dan terima kasih atas kehadiran. Terima kasih atas kehadiran teman-teman hari ini dan juga partisipasi aktifnya. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. I'll see you again next time. Last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night. See you guys.